Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke Kemah Pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan, dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Benih melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat." Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Matius hari ini melanjutkan tentang perumpamaan lalang dan gandum, di mana murid-murid Yesus bertanya, "Apa maksud perumpamaan ini?" Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik ialah anak-anak kerajaan. Lalang ialah anak-anak si jahat. Musuh menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Penuai ialah malaikat. Dari penjelasan Yesus, maka kita mengerti sekarang bahwa akibat yang ditanggung orang yang berbuat jahat dan tidak mau bertobat sampai akhir zaman, maka orang ini akan dicampakkan ke dapur api. Sedangkan orang baik yang bertahan sampai akhir zaman akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Bagi umat Kristiani yang tidak mau baca firman Tuhan tertulis di Alkitab, terlihat jelas akan mempertanyakan, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat berbuat kejahatan, merugikan orang baik. Padahal Yesus sudah jelaskan bahwa
Biarkan orang jahat dan orang baik hidup berdampingan sampai akhir zaman. Bukankah sangat jelas Yesus katakan bahwa orang jahat akan masuk ke dapur api, atau istilah umum adalah api neraka. Sampai akhir zaman, orang jahat dikasih kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Orang baik pun dikasih kesempatan untuk mempertahankan perbuatan baik sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Jadi, perbuatan kita diperhitungkan. Apakah masuk dapur api neraka ataukah masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga? Ada sebagian umat Kristiani meyakini bahwa setiap orang percaya pada Yesus atau beriman kepada Yesus pasti masuk sorga. Benarkah demikian? Mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tetapi mereka berpendapat lain, sebab mengartikan firman Tuhan lainnya atas dasar pengertian sendiri. Memang kita beroleh anugerah Tuhan ditebus oleh Yesus dan diselamatkan dari alam maut atas dosa-dosa kita. Pada saat kita mengaku percaya kepada Yesus yang ditandai pembaptisan dalam nama Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah Maha Kudus. Artinya, dosa-dosa kita lakukan sebelum dibaptis diampuni, dan kita dijanjikan akan beroleh hidup yang kekal di sorga. Setelah dibaptis, kita hendaknya lakukan perbuatan baik, seraya kita menjaga diri tidak berbuat dosa supaya janji Tuhan tergenapi ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi kita beroleh keselamatan memang bukan hasil usaha kita, tetapi beroleh anugerah Tuhan. Namun, tidak berarti kita pasti masuk sorga, sebab Tuhan juga menghendaki kita berbuat baik sesuai kehendak dan perintahnya, yakni kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Kita beriman kepada Yesus Kristus, berarti kita mengikuti teladan Yesus yang penuh dengan kasih. Maka wujud nyata kasih kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sejak zaman Perjanjian Lama, Tuhan Allah menghendaki setiap orang berbuat kasih. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Perumpamaan lalang dan gandum telah memperlihatkan ketegasan Tuhan Allah, memisahkan perbuatan baik dan jahat pada akhir zaman. Hal ini menunjukkan selain iman, maka kita juga menanggung perbuatan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sangat disayangkan bila sudah baca firman Tuhan, tetapi
tidak mengakuinya sebagai kebenaran karena bersandar pada pengertian sendiri. Bacalah dan renungkan firman Tuhan secara menyeluruh dan bukan perbagian, supaya menemukan makna terdalam dari kebenaran Tuhan sesungguhnya. Sesuatu dinilai baik dan buruk, atau orang jahat dan orang baik dinilai berdasarkan kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita bisa melihat apakah seseorang hidup sesuai kebenaran dan perintah Tuhan melalui perkataan dan perbuatannya sebagai wujud nyata dari apa yang dipikirnya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.